Ini adalah KD terakhir, yaitu KD 3.6, distribusi normal. Materi ini masih sangat baru dan terasa asing di telinga kita, gitu ya. Karena memang selama ini belum pernah dibahas di SLTA. Itu. Jadi ini baru dibahas 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 atau kurikulum 13 edisi revisi 2. Untuk menghemat waktu anak-anak, sebenarnya distribusi normal dengan distribusi binomial itu tidak jauh berbeda. Jadi intinya untuk menghitung nilai suatu peluang. Nilai peluang suatu kejadian. Hanya saja yang membedakan antara distribusi normal dan distribusi binomial adalah dari variabel acak yang diperoleh. Jadi kalau distribusi binomial itu diperoleh dari variabel acak diskrit. Sedangkan distribusi normal diperoleh dari variabel acak kontinu. Nah, sekarang ada istilah variabel acak, diskrit, dan kontinu, itu merupakan bagian atau istilah di dalam suatu data. Jadi dalam hal ini distribusi binomial atau distribusi normal itu digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi ini nanti yang menggunakan lebih banyak digunakan saat kalian kuliah nanti di perguruan tinggi, yaitu saat akan mengerjakan skripsi. Itu. Kembali pada istilah tadi, ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak kontinu. Apa yang membedakan? Secara singkat tadi sudah saya singgung bahwa yang membedakan adalah cara memperolehnya. Kalau variabel acak diskrit itu diperoleh dari cara mencaca atau menghitung. Dan bilangannya merupakan bilangan bulat. Tidak ada pecahan. Karena itu di sini dilambangkan variabel acak diskrit mempunyai nilai X1, X2, X3 dan seterusnya. Artinya itu bisa dihitung dan merupakan bilangan bulat. Contohnya jumlah orang, jumlah siswa dalam kelas, jumlah kendaraan yang diparkir di halaman sekolah dan seterusnya. Nah, contoh nomor 2, misalkan banyak bohlam mati dalam produksi per hari. Jumlah lampu itu dihitung dengan bilangan bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena tidak ada lampu yang pecahan. Begitu pula dengan jumlah orang. Yang ketiga, banyak penumpang kereta yang turun di stasiun. Nah, banyak penumpang itu artinya menghitung jumlah orang. Berarti ini termasuk data diskrit atau variabel acak diskrit. Berikutnya, untuk variabel acak kontinu, nah ini diperoleh dari cara mengukur. Jadi dibedakan antara menghitung dengan mengukur. Kalau menghitung itu mencacah, membilang. Kalau mengukur menggunakan alat. Jadi misalkan jarak perjalanan misalkan dari Jalan Santri ke Dukun. Nah, itu kan menggunakan pengukur. Apa ya pengukurnya? Misalkan menggunakan speedo. Berapa yang ditempuh. Nah, itu di situ ditulis bilangannya itu seluruh bilangan atau yang disebut dengan bilangan real. Itu jadi koma-komanya masuk. Karena itu lambangnya di sini saya ambil contoh untuk kontinu. Daerah hasil dari variabel acak kontinu, misalkan X lebih besar 0 sama dengan atau X lebih kecil sama dengan 4. Berarti di situ ada 0, dan seterusnya itu masuk. Itu yang disebut dengan variabel acak kontinu. Kemudian misalkan yang lain, tinggi badan pria berkisar antara 50
sampai 250. Itu artinya ada koma-komanya. Dan seterusnya bisa kalian cari sendiri. Dan kemarin sudah saya keluarkan dalam soal ulangan harian kemarin ya. Jadi di bawah ini yang merupakan variabel acak diskrit lah, di situ kalian harus mampu membedakan. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian sekarang perbedaan yang lain. Kalau diskrit itu diperoleh dari membilang bilangan bulat, maka jika digambar dalam grafik, grafiknya bisa berbentuk batang dan seterusnya. Tapi kalau kontinu, karena bilangannya tidak bulat, maka jika digambar kurvanya itu bisa sambung mulai awal sampai akhir. Itu yang membedakan. Nah, seperti ini bentuk dari distribusi normal, kurva distribusi normal bisa disambung karena bilangnya adalah bilangan pecahan. Berikutnya, untuk materi distribusi normal, apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Ya, distribusi normal, saya jelaskan saja. Pada dasarnya, gejala atau fenomena alam itu membentuk peristiwa yang membentuk peristiwa normal. Apa yang dimaksud dengan normal itu? Artinya adalah jumlah ukuran yang sama lebih banyak dari jumlah ukuran yang berbeda. Saya ulang, suatu kejadian alam atau peristiwa di alam biasanya jumlah ukuran yang sama itu lebih banyak daripada jumlah ukuran yang berbeda. Contohnya misalkan dalam satu kelas, misalkan dalam satu kelas kalian, anak yang paling pinter, atau lebih diturunkan sedikit, anak yang pinter dan anak yang paling gak pinter, itu biasanya lebih sedikit dari anak yang rata-rata. Jadi contohnya misalkan dikatakan pinter itu kalau punya nilai di atas 95 atau 90 ke atas. Itu banyak atau sedikit anak-anak? 95 ke atas. Halo? Ya, banyak atau sedikit anak yang nilainya di atas 95? Sedikit banyak, ya, sedikit. Maksimal anak 5 saja ya, yang di atas 95. Yang di bawah 50 juga atau 45 itu juga tidak terlalu banyak. Nah, antara 45 dan yang 90 itu ukuran yang hampir sama, itu cukup banyak. Nah, di situ kalau digambar, maka gambarnya akan berbentuk seperti gunung. Nah, digambar seperti gunung seperti ini. Jadi ini artinya yang lagi pointer ya. Nah, ini coba. Nah, yang sini ini yang tidak terlalu, yang berbeda tadi sedikit. Kemudian yang sini ini juga berbeda, yang negatif sedikit. Hampir yang rata-rata banyak yang sama itu antara ini dengan ini. Ini yang disebut dengan kurva normal atau peristiwa berdistribusi normal. Itu. Contoh lagi misalkan tinggi badan seperti tadi. Tinggi badan rata-rata misalkan orang perempuan antara 140 sampai dengan 165 misalkan, atau 160. Nah, ini kemudian yang di atas 60 itu sedikit. Begitu pula yang kurang dari 140. Ini jika digambar akan membentuk suatu kurva normal. Dari pengertian ini maka, tapi apa seluruh peristiwa membentuk demikian? Tidak, kecenderungannya saja. Jadi kecenderungannya akan membentuk distribusi normal. Dari penjelasan ini maka hal yang esensi disebut distribusi normal adalah nilai rata-rata itu sama dengan, ini ya, ini sebentar dilihat ini si slide. Nah, normal jika ini ya, jika ini
Nah, coba ini nilai rata-rata atau min, kita singkat mu, sama dengan nilai median, nilai tengah, dan sama dengan modus. Jika ada data seperti itu, min sama dengan median, sama dengan modus, maka distribusi data demikian ini disebut distribusi normal. Itu. Nah, sekarang lanjutannya, grafik tadi, grafik. Nah, untuk apa distribusi normal ini dibahas? Ya. Distribusi normal ini dibahas adalah untuk menghitung peluang. Peluang suatu kejadian. Nilai peluang minimal sama dengan 0. Tidak boleh negatif ya. Minimal sama dengan 0, maksimal sama dengan 1. P lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Apa artinya? Kalau suatu peluang nilainya 0 itu artinya mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau nilainya 1 pasti terjadi. Contoh sederhana. Di dalam kotak ada 4 bola merah. Diambil bola merah. Pasti terjadi atau enggak? Pasti. Lah jelas itu nilai peluangnya adalah 4. Kalau dihitung dari mana? 4/4 sama dengan 1. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang terambil bola biru, ya jelas sama dengan 0. Karena bola biru tidak ada. Jadi 0/4 itu cara perhitungan sama dengan 0. Artinya mustahil terjadi. Itu kisaran nilai peluang. Baiklah, saya lanjutkan pada distribusi normal kurva. Nah, tadi dikatakan bahwa kurva normal ini untuk menghitung nilai peluang. Berarti yang kita nanti yang cara menghitungnya adalah menghitung luas kurva normal ini. Luas kurva normal. Karena kurva normal ini merupakan nilai peluang, berarti luas. Luas daripada kurva normal adalah, kok hilang mana ini? Mulai dari ujung kiri. Lah ini ujung kiri sampai dengan ujung kanan ini, itu nilainya maksimal 1. Mulai ujung kiri sampai ujung kanan nilainya maksimal 1. Berapapun besar gunung yang digambar. Ya. Jadi mesti 1. Dari penjelasan ini, nah, coba kalau separuhnya, ini separuh. Nah, ini separuh. Nah, separuh ini berarti jika seluruhnya 1, maka separuhnya bernilai berapa? 0,5. Kemudian gunung ini punya arti bahwa tadi dikatakan bahwa nilai tengah sama dengan min, rata-rata sama dengan nilai tengah sama dengan modus. Berarti garis tengah. Nah, itu merupakan nilai median. Di situ saya lambangkan atau saya mengambil lambang dari buku-buku menggunakan huruf U, mu, dibaca mu ya. Itu Yunani, huruf Yunani, mu itu menunjukkan rata-rata. Nah, kalau dikaitkan dengan sumbu X dan Y, di situ adalah angka 0. Jadi itu merupakan sumbu X dan Y itu 0. Kalau dihubungkan dengan data, itu merupakan nilai rata-rata. Berarti dari mu ke kanan itu bernilai positif, dari mu ke kanan bernilai positif, dari mu ke kiri bernilai negatif. Itu. Nah, di situ bernilai negatif. Ini pengantar untuk kita menghitung distribusi normal. Jadi saya ulang, distribusi normal untuk menghitung peluang. Kemudian sekarang bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita berangkat dari soal ya. Nah, penggunaannya pertama ada istilah menghitung nilai Z. Nah, ini juga sangat asing sekali. Z itu apa ya? Z-score. Itu menghitung nilai Z-score. Rumus dari Z-score adalah nilai pengukuran, kita lambangkan dengan X, dikurangi rata-rata, dilambangkan dengan M, atau mu tadi sama, dibagi simpangan baku. Relatif ini harus hafal rumusnya, itu ya. Jadi kudu hafal, nanti biar bisa mengerjakan soal. Setelah Z ketemu, maka kalian harus bisa membaca tabel. Jadi ini nanti yang integral tidak saya bahas.
Yang saya bahas adalah menghitung nilai Z menggunakan tabel. Berarti perlu yang namanya tabel Z-score. Kemarin di PPT sudah saya kirim, ada Z-score negatif, ada Z-score positif. Di buku kalian juga ada, cuma ada perbedaan dalam arti pemakaian tapi hasilnya sama. Saya menggunakan yang ini saja, lebih mudah. Nanti bisa dikembangkan dan ditanyakan sendiri. Itu. Kemudian selain membaca tabel Z-score, harus bisa yang ketiga mengilustrasikan ke dalam kurva normal. Itu. Terakhir bisa menyimpulkan. Jadi saya ulang, langkah-langkahnya ada 4. Pertama, pertama dieling-eling atau ini nanti tak badeni. Pertama rumus Z-score. Ya, apa tadi rumusnya Z-score? Rumus Z-score? Z-score sama dengan X min dikurangi M dibagi simpangan baku. Iya. Coba X tadi diperoleh dari mana? X adalah diperoleh dari hal yang ditanyakan. Dari penjelasan itu langsung kita masuk pada contoh soal. Nah, coba contoh soal bisa dibaca. Bisa dibaca. Pada sebuah ulangan matematika, seluruh kelas 12 yang berjumlah 300. Diperoleh data rata-rata yaitu min sama dengan 60. Simpangan baku 10 dan nilainya berdistribusi normal. Artinya nilai yang dibentuk berdistribusi normal seperti yang saya jelaskan tadi. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai di atas 80. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa siswa yang mendapat nilai di atas 80. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa mengerjakan sesuai langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, dicari Z-score-nya dulu, langkah awal. Nah, berarti kita harus tulis rumusnya dan hafal rumusnya. Sebelum ditulis rumusnya, coba pada soal ini unsur-unsur yang diketahui kita tulis dulu. X-nya berapa dari soal A itu? X berapa? 80. Lah, betul sekali. X adalah ukuran yang dicari. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-rata 60. Simpangan bakunya berapa? 10. Nah, sekarang rumus Z dimasukkan. Z sama dengan berapa Z? Z sama dengan ya X min 80 dikurangi 20 dibagi 10 2. Iya, berarti Z-nya untuk yang A ketemu berapa? 2. Sampai di sini paham? Paham? G. Saiki sing B, X-nya berapa? B. Kurang 45. Ya, berarti X-nya berapa? 45. 45. Di atas kita abaikan sementara, gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah angkanya saja. Itu cara menyelesaikannya. Jadi pada soal yang B, X-nya berapa? 45. Min-nya tetap, simpangan bakunya tetap. Z ketemu berapa untuk yang B? Z ketemu berapa? Min 1,5. Nah, betul, min 1,5. Karena 45 dikurangi 60 itu ketemunya apa? Min, ya. Itu ya. Kemudian yang C coba. Banyak siswa yang mendapat nilai antara 30 hingga 70. Nah, seperti yang saya katakan tadi, istilah yang lain diabaikan, kita ambil angkanya saja. Berarti Z1 nilainya X untuk Z ini ada 2 Z. Z1 dan Z2. Yaitu X pertama 30, X kedua berapa? 70. Ya, berarti yang C hasilnya berapa? Z1. Z1. Min 3. Min 3 dari mana? 30 dikurangi min 60 dibagi 10. Iya, berarti hasilnya berapa? Min 3. Negatif. Min 3. Ya, sekarang Z2. Berapa Z2? 1. Ya. Yang D nanti kita lanjutkan nanti. Berikutnya, setelah kita menemukan nilai Z, ada langkah kedua, yaitu membaca tabel Z. Perhatikan tabelnya ini. Jadi nanti kalau kalian membaca tabel dengan keterangan yang berbeda, itu kuncinya ada di grafik ini. Coba, ini yang diarsir ini dari kiri ke kanan. Nah ini,
Berarti kurva yang digunakan pada tabel yang saya kirim ini adalah dari kiri ke kanan. Nah, di sebelah kirinya 0 berarti negatif. Jadi nanti kalau menemukan Z sama dengan negatif, maka dicari pada kurva ini. Dari kiri ke kanan. Sedangkan yang kedua yang positif. Nah, yang positif, coba dilihat yang positif bukan dari ujung, tapi dari 0. Jadi dari 0 ke kanan. Menghitungnya nanti dari 0 ke kanan. Itu. Yang atas tadi juga dari kiri ke kanan, sama. Dari ujung ke tengah, yang ini dari tengah ke ujung. Itu penjelasan dari gambar tabel yang digunakan. Baiklah, langsung saja kita jawab yang A tadi. Z sama dengan 2,0. Coba, Z sama dengan 2,0. Tabel ini yang digunakan. 2,0. Nah, di bawah. Nah, ini 2,0 sudah saya beri kuning-kuning itu. Nah, itu kuning-kuning. 2,0 di situ ketemunya 0,4772. Nah, Z sama dengan 2, ternyata di tabel ketemunya adalah 0,4772. Selanjutnya, angka ini kita ilustrasikan dalam kurva normal. Jadi langkah ketiga kita buat kurva normalnya. Nah, ini. Sopo sing digawe dhewe iki. Jadi gambar dhewe secara sederhana nanti kalau mengerjakan soal. Sekalipun tidak ada perintah secara khusus. Nah, itu di gambar kurva normalnya sudah ketemu. Positif tadi sudah saya katakan dari 0 ke kanan. Berarti posisi 0,4772 seperti yang ada di gambar itu. Nah, di situ. Jadi M-nya tadi garis yang tengah 60, kemudian 0,4772, yang ditanyakan adalah di atas 80. Nilai di atas 80 itu yang kita arsir. Nah, sudah diarsir. Sekarang berapa luas dari angka atau kurva di atas 80? Berapa luasnya? Nah, cara menghitung. Tadi sudah saya katakan bahwa luas dari kurva atau gunung ini 1, kalau separuh itu setengah. Nah, di sini antara rata-rata dan 80 itu ada 0, luas 0,4772, maka luas yang diarsir adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4772. 0, setengah dikurangi dengan 0,4772 ketemunya 0,0228. Itu disebut nilai peluang. Nilai peluang untuk nilai di atas 80 itu 0,0228. Berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas 80? Tinggal mengalikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Jumlahnya tadi 300. Nah, berarti 0,0228 kali 300 ketemunya 6,84. Pecahan. Pertanyaannya, adakah orang yang pecahan? Tidak ada. Berarti karena menyangkut jumlah orang, maka dibulatkan menjadi nilai di atas 80 sama dengan 7 siswa. Jadi untuk koma yang 5 ke atas dibulatkan ke atasnya, kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Itu. Yang terpenting tadi langkahnya yang perlu agak dihafalkan sedikit. Pertama menghitung Z biasa, kemudian membaca tabel. Setelah itu diilustrasikan dalam kurva normal. Sehingga kurva normal sopo digawe dhewe. Sederhana saja, enggak usah persis. Baru kemudian hasilnya itu merupakan peluang, nilai peluang. Nilai peluangnya itu dikalikan dengan data yang ada di soal. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang B. Tadi yang B, dilihatlah tadi. Kembali contoh yang B. Tadi ukurannya adalah 45. Z-nya sudah kita hitung, ketemunya min 1,5. Nah, sekarang membaca tabel lagi. Dilihat tabel yang negatif. Coba tabel. Min 1,5. Min 1 itu bawah sendiri kebetulan. Min 1,5. Nah, karena ini angkanya cantik, min 1,50 berarti yang kita pakai adalah kolom pertama.
kolom pertama kebetulan 0,0668. Nah, setelah ketemu kita ilustrasikan dalam kurva. Pak, gawe kurva mana? Kurva yang lain. Nah, ini tadi dikatakan untuk yang negatif dari ujung kurang dari 45 berarti 0,0668 itu 0,668. Yang ditanyakan adalah itu kurang dari 40. Berarti di sini tidak pakai mengurangi setengah, langsung saja 0,0668 itu sudah merupakan nilai peluangnya. Sehingga hasil akhirnya adalah 20,64. 04. Lah 04 dibulatkan jadi hilang menjadi 20 siswa. C2Z, ayo 30 dan 70. 30 dan 70 ada 2Z, Z1 min 3, Z2 sama dengan 1. Coba kita belajar lagi melihat tabel negatif, min 3,0, min 3,0 atas itu kebetulan kolom pertama terus sejak tadi 0,0013 ya. Kemudian yang tabel positif belajar lihat tabelnya sendiri-sendiri. 1, ayo ini langsung 1,0, 0,3413 sudah. Lanjut, sekarang lanjut pada perhitungan. Nah, pada perhitungan ini digambar, diilustrasikan dalam grafik 30. Nah, tadi yang kita hitung adalah yang dari ujung itu 0,0013 posisinya di sebelah paling kiri. Nah, itu kemudian yang dihitung adalah kanannya 30 karena lebih dari 30. Sebaliknya yang positif yang dihitung adalah kirinya 70. Nah, itu dilihat. Berarti untuk Z1, nah Z1 itu peluangnya adalah iki pakai 0,5 dikurangi gitu ya. 0,5 dikurangi 0,0013 ditambah. Nah, yang sebelah kanan langsung dijumlahkan. 0,3413. 3413. Kemudian kita masukkan hasilnya setelah dihitung adalah 0,84. Nah, itu peluangnya adalah 0,84. Berarti jumlah siswanya dikalikan dengan 300, 0,84 kali 300 ketemunya 252. Coba D itu X-nya berapa? 75, benar. Nah, dimasukkan seperti tadi. Berarti Z-nya ketemu berapa? D, Z-nya ketemu berapa? Sopo sing wis ngitung? 1,5. 1,5. Setelah Z ketemu diapakan? Baca tabel. Baca tabel, positif Cari dan di negatif. Ya, positif dan negatif. Tabel yang digunakan. Positif. Positif ya, coba dilihat tabelnya. Ketemu piro itu? 0 berapa? 0,4. 433. Nah, posisinya sebelah kirinya 75. Berarti cara menghitungnya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,43. Iya, hasilnya berapa? 0,6668 sama dengan itu ya, sama dengan 0,6 dikalikan 300 sama dengan berapa? 20. Ya, itu. Jadi untuk mau tanya. Ya, silakan tanya. Kenapa kalau membaca tabel yang dijawab itu selalu di kolom pertama? Oh, bukan, tidak selalu. Itu kebetulan contohnya tadi berakhir dengan 0. Di situ ada kolom, untuk kolom pertama 0,0, kolom berikutnya 1,0 ya. Berikutnya 0,1, 0,2 sampai 0,9. Jadi andaikan Z-nya itu tidak 1,5, tapi misalkan Z dihitung sama dengan 1,5278. Nah, misalkan 1,5278. Coba 0 misal Z sama dengan misal pertanyaan yang bagus ya, coba misalkan ditulis. Misalkan Z sama dengan 1, sing gampang wae dilihat.
Ya, coba Z sama dengan 1,5278. Nah, ini dilihat di kolom yang keberapa. Dalam melihat nilai Z itu yang digunakan adalah kolom pertama sendiri dan kolom atas. Angka kolom pertama dan kolom atas kalau digabung di belakang koma hanya ada 2 angka. Coba, hanya ada 2 angka, ini dan ini. Nah, kalau ini di belakang koma ada 4 angka, dibulatkan menjadi 2 angka. Coba angka yang ketiga dari Z yang saya buat contoh itu adalah angka 7. 7 itu berarti kalau dibulatkan berapa? 3. Ya, 1 ditambah 2 menjadi berapa? 3. Jadi 1,53. Nah, kalau 1,53 maka yang kita hitung adalah kolom keempat. Tepi sendiri 1, ayo Mbak, 1,5. 1,5. Nah, 1,5 kolom ketiga. Iki mau. Nah, iki berarti 0,437. Kolom keempat. Nah, itu. Ya, itu. Paham ya? Ya. Jadi berarti harus dijadikan dibulatkan 2 nomor Bu di belakang komanya. Betul, 2 angka di belakang koma. Karena apa? Karena tabelnya memuatnya itu. Jadi asli tabel yang dibaca itu adalah kolom tepi sendiri dan kolom atas. Itu. Bisa paham tak? Ya. Pertanyaan yang bagus tadi ya. A, B, C, D sudah paham? Paham ya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan contoh kedua. Ini di contoh yang kedua, kebalikannya. Ini kebalikannya. Nah, contoh kedua. Coba. Gak apa-apa tulisannya apik loh. Apik tulisannya. Tulisannya gurunya apik loh. Nilai ujian penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu distribusi yang menyerupai distribusi normal. Dengan min rata-rata 45 dan deviasi standar itu istilah lain dari simpangan baku sama dengan 13. Jika hanya 32,5% calon yang akan diterima, tentukan nilai terendah calon mahasiswa yang diterima. Nah, contoh kedua ini kebalikannya dengan contoh pertama. Kalau contoh pertama tadi X-nya atau ukurannya diketahui, sebaliknya, contoh yang kedua ini X-nya belum diketahui. Jadi di sini tentukan nilai terendah dari calon mahasiswa yang diterima. Kebalikan contoh pertama, berarti mencari X yang ditanyakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu dihitung nilai Z-nya dulu, langsung penyelesaian. Ada. Langkah-langkahnya dihitung nilai Z, coba saya jelaskan saja langsung. Sama langkah-langkahnya, tulis yang diketahui. Nilai rata-rata sama dengan min, sama dengan mu, bisa juga lambang M sama dengan 45. Standar deviasi sama dengan simpangan baku, sama dengan sigma, sama dengan 13. Di situ Z-nya sudah diketahui. Jadi yang diterima 32,5%. Nah, nyatakan atau tulis dalam pecahan desimal, yaitu 0, coba 32,5 per 100. 32,5 per 100 berarti menjadi 0,3250 gitu ya. 3250. Kurang dari setengah tadi, kurang dari setengah. Berarti jika dalam grafik distribusi normal adalah sebelah kiri dari nilai rata-rata. Karena terendah. Jadi tergantung konteks soal. Kalau 32,5% tertinggi, maka sebelah kanannya rata-rata. Kalau terendah, berarti sebelah kirinya. Nah, itu setelah saya gambar 0,3250 seperti itu. Maka yang kita cari adalah ukurannya tadi sudah saya katakan, mencari nilai X. Berapa batas minimal yang diterima dalam tes mahasiswa tadi. Nah, X misalnya nilai terendah sama dengan X. Itu seperti yang ada di dalam gambar. Berarti kita harus menemukan luas daerah yang saya arsir kuning-kuning itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Hitungannya adalah untuk X lebih besar
X itu maksudnya peluang yang ditanyakan lebih besar dari X yang dicari itu ya. Itu artinya cara menghitungnya 0,5 separuh tadi dikurangi 0,325 sama dengan 0,1750. Bisa dihitung dengan kalkulator. Nah, sekarang hasil perhitungannya bagaimana? Langkah berikutnya membaca tabel. Lihat tabel distribusi normal. Nah, ini yang saya katakan kebalikannya tadi. Coba dilihat, semuanya melihat tabel. Semuanya melihat tabel. Di tabel yang positif, nah ini tadi kita menghitung 0,1750. Tidak ada yang tepat. Di tabel itu yang ada adalah ini. Nah, 0,1736 atau 0,1772. Lebih mendekati yang mana? Itu ya, lebih mendekati yang mana? Di situ 1755, yang ini 36. Bandingkan. Tuh. Wes, itu paling mendekati. Ya. Coba itu berarti kita membaca ke kiri. Nah, ke kiri dulu. 0,4. Nah, kemudian ke atas 0,05. Dari tabel diperoleh nilai Z gabungan antara kiri dan kanan. Hasilnya sama dengan 0,45. Nah, setelah 0,45 ketemu, nilai Z ketemu, maka masukkan rumus Z. Dimasukkan rumus Z. Nah, dimasukkan rumus Z. Z-nya diganti 0,45. X-nya tadi yang dicari. Nah, dikurangi mu 45 dibagi 13. Nah, persamaan biasa, perkalian silang. X min 45 sama dengan 13 kali 0,45. Nah, di situ X sama dengan biasa, hasilnya X sama dengan 50,85. Jadi, hasil akhir, nilai terendah yang diterima di perguruan tinggi tersebut adalah mahasiswa yang memperoleh nilai 50,85. Ini yang saya katakan kebalikan dari contoh yang pertama tadi. Sampai di sini sudah paham? Jadi itu maksud kebalikannya. Tetap unsur yang digunakan adalah tabel. Tabel distribusi normal. Dan juga kalkulator. Jadi alatnya ada itu. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi atau saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Batu baterai merek X. Nah, tahan hidup rata-rata 300 jam. Dengan simpangan baku sekian, jika distribusi tahan hidup menyerupai distribusi normal, tentukan prosentase. Nah, ini yang ditanyakan prosentase, berbeda lagi. Kalau tadi yang ditanyakan ukurannya, ini prosentasenya. Batu baterai X itu yang tahan hidupnya kurang dari 225. Iki wis ono. Tadi iki mau X anu iki X merek ya repot ya foto. Ini enak diganti katanya. Tadi iki ukurannya sudah diketahui 225. Yang ditanyakan adalah prosentase. Jadi dari soal itu untuk yang tahan hidup 225 jam itu ketemunya berapa persen. Nah, langsung saja di sini saya jawab, tulis yang diketahui, caranya sama. Nilai apa itu mau? Simpangan baku. Nah, rata-ratanya 300, simpangan baku berapa? 35. Yang ditanyakan yaitu yang dihitung X sama dengan 225. Tulis rumus kodo itu kodo pertama. Kodo pertama ya ketemunya Z sama dengan negatif min 2,14. Nah, sudah ketemu ini kodo karo nomor siji sudah ketemu min 2,14 itu. Nah, ini saya tulis sekalian di situ. Min 2,114 berarti kolom keberapa itu dicari sendiri 04 gitu ya. Nah, ketemunya 0,0162. Nah, sudah kita ilustrasikan dalam grafik sudah 0,0162 diarsir, gak katik dikurangi setengahnya ya. Dari tabel distribusi normal ketemunya tadi 0,0162. Maka 0,0612 itulah yang sudah menunjukkan prosentase. Jadi 0,0162 ditulis
0,162 dibagi 100, ketemunya 1,62%. Jadi dari penjelasan ini varian dari soalnya sudah ada 3 macam. Pertama kalian menentukan jumlah dari kurva itu sendiri yang belum diketahui jumlah dari kejadiannya. Kemudian yang kedua mencari ukurannya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau terendah sebelah kiri, kalau tertinggi bisa sebelah kanan. Kemudian yang ketiga prosentase.